Halo semuanya, makan bubur di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Rodiatul Zahra sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Sela Salsabila sebagai presentator pertama. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke sesi materi ya. Dimohon untuk teman-teman memperhatikan sampai selesai. Nah, ini pembahasan yang akan dijabarkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada hakikat ideologi, yang kedua ada sistem ideologi negara Indonesia dari masa ke masa, yang ketiga ada hakikat dan gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan yang terakhir ada sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama saya akan membahas hakikat ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari dua kata. Yang pertama idea dan logos. Idea sendiri artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos artinya ilmu. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau ideologi ini adalah gagasan atau nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Ideologi bagi bangsa dan negara mempunyai makna yaitu mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa dan negara, dan membentuk masyarakat untuk menuju cita-citanya. Selanjutnya, macam-macam ideologi. Secara pengelompokan, ideologi terbagi menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dimutlakan, jadi dia itu nggak dipaksa, dan nilai-nilai yang berlaku itu diambil dari moral dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri ideologi terbuka yang pertama, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tidak pernah memaksa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, menghargai pluralitas. Pluralitas itu mengakui adanya perbedaan-perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Kebalikan dari ideologi terbuka, kalau ideologi tertutup ini nggak boleh diganggu-gugat, jadi harus dipatuhi sama masyarakatnya. Ciri-ciri ideologi tertutup yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat sehingga tidak menganut unsur keberagaman. Yang kedua, bersifat totaliter. Jadi maksudnya dia menguasai semua bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Yang keempat, ideologi ini berisi tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, mutlak, dan total. Hai semua, masih pada semangat kan? Harus semangat dong guys. Saya Shanaya Raisa Kofifah yang bakalan bahas tentang materi kedua, yaitu mengenai sistem ideologi Indonesia dari masa ke masa. Nah, ngomongin masa atau zaman nih kan berkaitan banget ya sama masa lalu. Eits, masa lalunya tapi bukan dia ya, melainkan masa lalunya ini yaitu sejarah. Sejarah ini kalau kita omongin tuh nggak bakal ada habisnya ya Besti. Jadi aku rangkum aja nih. Nah, Pancasila ini kan memiliki sejarah yang pasti dan banyak nih pasang surutnya, ibarat manusia nih yang kadang terkena penyakit, kadang ada masalah, terus juga kadang ada aja orang yang nggak suka ya kan. Sama nih kayak Pancasila. Pancasila yang dijadikan ideologi atau pandangan hidup bangsa. Oke, langsung aja kita ke masa yang pertama, yaitu masa kemerdekaan yang pada tahun 1945 sampai 59 nih. Pada masa ini disebut masa transisi Indonesia dari masa terjajah ke masa
kemerdekaan ke masa yang negara merdeka gitu loh guys. Jadi penerapan Pancasilanya itu masih berbeda-beda, dan juga di masa ini tuh banyak upaya dan konflik untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, seperti pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia nih teman-teman, di Madiun tahun 1948 yang pasti teman-teman udah pada tahu. Pemberontakan ini tuh di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Musso. Pada September 1948 si PKI ini tuh pengen ngediriin negara Soviet Indonesia, alias pengen ngubah ideologi Indonesia menjadi ideologi yang komunis terpisah dari Indonesia, karena jatuhnya kabinet Amir, karena adanya ditandatanganinya perjanjian Renville, yaitu perjanjian Indonesia dengan Belanda tentang batas wilayah Indonesia. Nah, pemberontakan ini tuh digagalkan, tapi menjadi dendam sama si PKI ini, dan jadi dilampiaskan lagi nih nanti di tahun 1965. Next ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Nah, pemberontakan yang kedua ini di bawah pimpinan Sekar Maji Maridjan Kartosuwiryo yang ditandai dengan diproklamasikannya Negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Mereka ini ingin ngejadiin nih Al-Quran dan hadis sebagai dasar negara. Padahal kan agama di Indonesia itu kan beragam. Terus karena juga adanya perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke wilayah Jawa Tengah. Terus karena juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat, padahal gerakan mereka juga sangat bertentangan loh dengan syariat-syariat Islam. Selanjutnya, upaya penumpasan pemberontakan DITI ini juga memakan waktu yang cukup lama ya, mungkin karena cukup sulit juga. Terus pada akhirnya itu si Kartosuwiryo ini dan pengikutnya ditangkap pada Juni 1962. Selanjutnya ada gerakan separatisme, yaitu gerakan untuk membuat negara sendiri nih guys. Yaitu ada Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Stephen Soumukil, didirikan pada April 1950, yang pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Nah, si RMS ini di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, dan konflik yang lama itu di Seram nih teman-teman terjadi pada sampai Desember 1963. Kemudian juga ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tahun 1957 di Jawa, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta tahun 1957 di Makassar yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual, yang merupakan bentuk koreksi nih untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Dianggap gak bisa nih dikasih nasihat dalam menjalankan pemerintahannya. Jadi pemerintahan Presiden Soekarno itu sudah melanggar undang-undang. Pemerintahannya tuh yang sentralistis, cuma berpusat di situ doang, dan pembangunan di daerahnya tuh banyak yang terabaikan. Selanjutnya juga ada Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan milisi atau pasukan cadangan resmi yang terdiri dari tentara, dari penduduk sipil juga, yang didirikan oleh Kapten Westerling nih teman-teman. Nah, APRA ini berdiri pada tahun 1949 dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal atau bentuk negara serikat, bentukan Belanda di Indonesia. Tahun 1950, APRA ini memberontak dan menduduki kota Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Ali Budiarjo. Tetapi upaya kudeta APRA ini berhasil digagalkan sehingga mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS nih, dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.
walaupun sudah merdeka nih, tapi masih ada aja nih ancaman dari Belanda, yaitu Belanda melancarkan 2 agresi militernya dan ngebentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS yang ngebuat Indonesia ini hanya punya wilayah kecil, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pusat pemerintahannya itu ada di Jogja. Nah, pada tanggal 27 Desember 1949, ideologinya itu emang sih tetap Pancasila, tapi kok nilai-nilainya masih liberalisme. Nah, masih didasarkan gitu pada kebebasan atau persetujuan dari yang memerintah, yang ternyata gak ngejamin stabilitas pemerintahan, guys. Nah, selanjutnya Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan konstitusinya, terus diganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Lalu adanya pemilu 1955 yang paling demokratis menghasilkan Dewan Konstituante, tapi Dewan ini nggak berhasil nih nyusun UUD yang baru. Kondisi tersebut itu membuat Insinyur Soekarno terpaksa mengeluarkan dekret presidennya tanggal 5 Juli 1959 yang isinya itu diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ada masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin nih, di mana seluruh pemikiran dan keputusan ada di tangan pemimpin negara. 1959 sampai 65, masa kritis bangsanya Indonesia nih, masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik rumit banget di masa ini, hampir semua kekuatan politik tuh merujuk pada Presiden Soekarno. Makanya di sini terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yaitu pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ini pasti menyalahi nilai Pancasila karena menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis, ya kan? Terus di sini juga Presiden Soekarno bersikap pragmatis dengan diizinkannya Partai Komunis Indonesia. Wah, parah banget. Dan dibentuknya Aliansi Kelompok Nasional Agama dan Komunis atau Nasakom. Di Indonesia ideologi komunis kan nggak sesuai banget gitu ya kan sama kepribadian bangsa Indonesia, karena itu dia ajarannya menentang adanya Tuhan. Wah, itu bertentangan banget. Selanjutnya ada peristiwa paling kelam Indonesia itu, yaitu ada pemberontakan G30 SPKI. Teman-teman pasti udah pada tahu kan. Nah, G30 SPKI ini bertujuan untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi komunis. Beruntungnya sih berhasil digagalkan karena Pancasila tetap sangat kuat dan sakti. Saat itu tapi ada pahlawan yang gugur juga nih, yaitu Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan, Suprapto, Sutoyo, S. Parman, dan Pierre Tendean. Selanjutnya ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Presiden Soeharto dengan surat perintah Super Semar nih. Super Semar apa sih? Surat perintah 11 Maret 1966 yang di dalamnya berisi Soekarno itu memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan membubarkan Partai Komunis Indonesia dalam waktu singkat loh. Dalam waktu sehari Presiden Soeharto bisa membubarkan PKI. Wah, keren banget kan ini. Oleh karena itu Presiden Soeharto itu dapat banyak dukungan nih dari rakyat, sehingga stabilitas, kemakmuran, dan pembangunan di masa ini tuh terjaga dan relatif merata, guys, di segala bidangnya. Oleh sebab itu Presiden Soeharto mendapatkan gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Saat mendapatkan banyak dukungan dari rakyat nih, malah Presiden Soeharto ini menyalahgunakan untuk memperkuat kekuasaannya nih. Wah, terdapat penyimpangan yang terjadi di sini, yaitu ada dibatasinya kebebasan pers atau kebebasan berpendapat. Saat itu banyak majalah dan surat kabar yang dicabut izin beredarnya, dan aktivis HAM serta wartawan banyak yang hilang setelah memberikan pendapatnya nih. Wah, parah banget sih ini.
Yang kedua itu ada dibatasinya kebebasan berpolitik, hanya 3 partai politik saja yang diperbolehkan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Golkar, Golongan Karya, dan Partai PDI ini, Demokrasi Indonesia. Yang ketiga itu munculnya kasus pelanggaran HAM. Munculnya kasus pelanggaran HAM ini seperti kasus Tanjung Priok dan Marsinah dan lain-lain sebagainya. Terus di sini itu banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan Presiden Soeharto ini. Wah, parah banget. Pemerintahan Orde Baru ini jauh dari kata bersih. Terus pasti ngerugiin banget kan bagi kita para rakyatnya pada saat itu. Terus pada masa ini juga pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh banget dari harapan, guys. Nah, selanjutnya nih ada masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang ini nih, yang dimulai saat turunnya Presiden Soeharto ini, yang kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, di mana di masa ini tuh ada lagi nih kehidupan demokrasi di Indonesia yang kembali bergairah dan kembali ada. Terus ada juga kebebasan berbicara. Kebebasannya dari berbagai bentuk: kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan berekspresi nih. Terus di masa ini tuh juga nggak sedikit loh, guys, dampak negatifnya. Di masa ini tuh juga banyak dampak negatifnya, yaitu munculnya pergaulan bebas. Wah, ini yang nggak kekontrol nih zaman sekarang ini. Terus adanya pola komunikasi yang jelek atau berucap kotor dan kasar. Terus tidak adanya etika berbicara, peredaran narkoba dan minuman keras di mana-mana, aksi anarkisme dan vandalisme yang merusak atau menghancurkan sesuatu. Wah, itu parah banget. Terus yang ada pemicu perpecahan nih, pastinya dalam hal ini kita harus mewaspadai, kita harus waspada untuk kita semua juga. Jadi kesimpulannya, walaupun Pancasila sering diterpa masalah-masalah di setiap masa-masanya, tetapi Pancasila kita tetap kuat dan teguhkan, tetap berdiri teguh. Dan dalam kondisi apapun, bangsa Indonesia juga harus menjunjung tinggi nih Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Naufal sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan menjabarkan penjelasan mengenai hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tapi sebelum masuk ke dalam tahap menjelaskan, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apa sih yang dimaksud dari hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, agar kita bisa sama-sama tahu jawabannya, simak yuk penjelasan berikut ini. Sebagaimana pernah kita pelajari di bangku-bangku sekolah, pada hakikatnya Pancasila diangkat dari 3 sistem loh. Yang pertama adalah sistem nilai, yang kedua kebudayaan, dan yang ketiga kepercayaan yang terdapat pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di segala aspek kehidupan. Untuk itu, Pancasila memiliki sifat terbuka, fleksibel, dan tidak kaku, sehingga Pancasila dapat diterapkan dan diterima di setiap generasi. Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka telah memenuhi persyaratan kualitas 3 dimensi loh. Nah, apa aja sih 3 dimensi tersebut? Mau disimak ya teman-teman. Dimensi yang pertama adalah dimensi idealistis. Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberadaan Pancasila disebutkan oleh Suryanto dalam Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Selanjutnya, yang kedua, dimensi normatif. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila mesti diperjelas dengan aturan-aturan sistem norma negara. Masih menurut Suryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya yang melalui norma yang dibuat atau diubah. Dan yang terakhir, dimensi realistis. Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keberadaan yang sedang terjadi di Indonesia.
Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara. Dengan nilai dasar dan norma-norma normatif yang bisa diubah, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat Indonesia. Setelah 3 dimensi tersebut sudah dijelaskan, kita akan memasuki materi mengenai pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka berdasarkan hakikatnya. Halo, perkenalkan, namaku Septina sebagai representator keempat. Di sini aku mau ngejelasin nih tentang gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan gagasan Pancasila itu? Dan sejak kapan terbentuknya? Jadi, gagasan Pancasila atau pemikiran pertama mengenai Pancasila itu sebagai ideologi terbuka mulai dianggap secara formal tahun 1985. Tapi ternyata gagasan tersebut sudah eksis nih sejak awal kemerdekaan, di mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari UUD tersebut terdapat kesimpulan, yaitu memiliki unsur keterbukaan yang dasarnya tentu aja bersumber dari Pancasila. Selain itu, teman-teman juga pasti udah pada tahu dong ya, kalau Pancasila juga dijadiin sebagai ideologi bangsa Indonesia yang memiliki nilai tetap tapi tidak kaku. Yang artinya, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi sesuai perubahan atau biasa kita sebut dengan dinamis dan terbuka. Tapi yang perlu kalian tahu nih, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, tapi cuma mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut biar bisa memecahkan masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bangsa Indonesia sendiri mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 hal fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nah, apa sih maksudnya dari ketiga nilai tersebut? Oke, aku bakal jelasin mulai dari yang pertama, yaitu nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak dan tidak berubah. Sumbernya itu berasal dari identitas dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang terkandung dalam isi kelima sila dari Pancasila dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua itu adalah nilai instrumental. Tadi kan udah dijelasin nih, kalau nilai dasar merupakan nilai budaya Indonesia. Tapi sebenarnya nilai dasar ini masih berupa pemikiran dan belum operasional. Jadi perlu dijabarkan secara rinci dan terstruktur. Sehingga dapat diketahui kalau nilai instrumental itu merupakan pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Nah, perwujudannya itu dalam bentuk norma sosial atau norma hukum. Tujuan adanya nilai tersebut adalah agar masyarakat bisa lebih memahami serta mengetahui maksud dan tujuan dari nilai dasar. Nilai instrumen ini dapat kita lihat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis atau praktis merupakan realisasi dari nilai instrumental yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau yang bisa disebut dengan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini aku mau kasih contoh nih dari masing-masing sila Pancasila. Kan ada 5 tuh. Yang pertama adalah perwujudan nilai dasar ketuhanan, seperti tidak menghalangi orang lain untuk menganut kepercayaan tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh dari nilai dasar kemanusiaan, seperti tidak melakukan pembulian atau diskriminasi terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari nilai dasar persatuan, seperti toleransi ketika orang lain sedang merayakan hari raya besar keagamaan. Kemudian yang keempat, contoh nilai kerakyatan seperti memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah contoh dari nilai keadilan, seperti menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk tambahan, Pancasila ternyata juga punya 3 dimensi penting, yaitu yang pertama adalah dimensi realitas. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu ideologi bisa nyesuaiin nilai-nilai hidup yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian
Dan yang kedua adalah dimensi idealisme. Maksudnya itu ideologi Pancasila bisa memberi harapan dan cita-cita masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah dimensi pendukung atau pengembangan. Maksudnya Pancasila bisa mempengaruhi dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Nah, sekian pembahasan mengenai gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Julia. Halo teman-teman, nama aku Julia. Di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, seperti yang sudah teman-teman aku jelaskan sebelumnya, singkatnya ideologi adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Artinya, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan. Yang berarti, ideologi dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Poin pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia berhak memilih dan menentukan agama kita masing-masing. Atau kita tidak diperbolehkan untuk memaksa orang lain menganut agama yang kita anut. Poin kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Teman-teman pastinya sudah tahu apa sih nilai-nilai kemanusiaan itu. Contoh kecilnya ada gotong royong, membantu sesama, dan tidak menindas orang lain. Selain itu, di zaman sekarang kita dapat membantu teman-teman kita yang membutuhkan dengan cara memberikan donasi lewat layanan bantuan. Nah, poin ketiga adalah menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia. Teman-teman yang menonton video ini pasti tidak dari satu daerah saja, bukan? Teman-teman yang menonton video ini pastinya dari berbagai daerah. Nah, maksud dari nilai persatuan Indonesia adalah meskipun kita berbeda budaya, ras, bahasa, dan lain-lain, tetapi kita tetap masih satu negara, satu bangsa, satu Indonesia. Oleh sebab itu, kita tidak seharusnya menjelek-jelekan atau menghina teman kita yang lain. Contoh kecilnya seperti, kamu kok ngomongnya medok banget sih? Nah, sikap seperti itu yang seharusnya tidak kita terapkan. Poin keempat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Jika kita memberikan pendapat kepada orang lain dan orang tersebut tidak menghargai pendapat kita, otomatis orang tersebut secara tidak langsung melukai perasaan kita, bukan? Nah, sebaliknya, jika orang lain memberikan pendapat kepada kita, alangkah baiknya kita mendengarkan dan menghargai pendapat orang tersebut. Apabila pendapat kita dan orang tersebut bertentangan, sebaiknya kita melakukan musyawarah mufakat. Dengan begitu, tidak akan ada perselisihan yang terjadi. Poin kelima adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Seperti materi sebelumnya, adil itu tidak diukur berdasarkan kesetaraannya, tetapi diukur berdasarkan kebutuhannya. Di zaman sekarang ini, keadilan sosial mulai memudar di kalangan masyarakat. Contohnya, hak-hak masyarakat yang seharusnya didapatkan, namun kenyataannya tidak didapatkan. Nah, sikap yang harus kita terapkan sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia yaitu membantu menyuarakan hak-hak masyarakat yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Contohnya demonstrasi mahasiswa untuk membela masyarakat. Pepatah di awal mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan ditinggal. Sekian penjelasan dari aku dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.